Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pada pertemuan mata kuliah Fikih Muamalat Kontemporer, pada pertemuan kali ini kita akan membahas teori riba mulai dari sejarah sampai isu-isu kontemporer terkait riba. Kita awali pada pertemuan kali ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum kita lanjut ke teori tentang riba, di pertemuan ini kalian akan diberikan pertanyaan, dalam artian setelah saya jelaskan terkait teori riba, kalian akan mengumpulkan pertanyaan ini atau menjawab pertanyaan ini, bahwa bagaimana menganalisa pertukaran Bitcoin dengan Bitcoin jika dilihat dari konsep teori riba. Terus kita awali kenapa belajar riba itu atau tentang teori riba ini sangat penting, karena di mana saya mengawali oleh asarnya sahabat Umar. Di situ dijelaskan bahwa jangan berjualan di pasar sebelum kamu faqih. Jika kamu tidak faqih, maka akan memakan riba, baik itu enggan memakan riba maupun dia menginginkan riba itu sendiri. Jadi dalam transaksi ekonomi kita perlu faqih. Faqih di sini paham segala aspek, bukan hanya teori fikih. Seperti itu. Kita lanjut dari sejarah, bahwa sejarah riba ini sejak dulu sebelum Islam itu datang sebagai yang dibawa oleh Nabi Muhammad sebagai agama plus aturan-aturannya, riba itu sudah ada sejak dulu, mulai dari Mesir, peradaban Yunani sampai peradaban Babilonia. Dan di situ banyak ditemukan di dalam sejarah, salah satunya Aristoteles di beberapa buku sejarah hukum, itu juga pernah dikenakan ribawi, dan Aristoteles menolak terkait perilaku riba tersebut. Di sini pada masa sejarah ini, riba itu lebih, kalau kita kontekstualkan dengan teori Islam, yaitu ada apa mudha'afah, dalam artian dia yang tambahan yang sangat menyakitkan bagi orang yang meminjam, seperti itu. Kita lanjut ke definisi. Di situ definisi secara bahasa dan istilah. Secara bahasa, bahwa riba itu tambahan atau an-namat. Ini bisa diambil oleh beberapa ayat di dalam Al-Quran seperti surat Al-Hajj dan surat An-Nahl. Itu arba wa namat. Situ dari definisi ini bahwa riba adalah tambahan yang disyaratkan atau diambil dalam tukar menukar barang ribawi atau dalam transaksi utang piutang yang tanpa adanya imbalan yang sah sesuai syariat. Artinya, secara definisi bahwa di dalam definisi syariat ini itu imbalan ataupun tambahan dalam transaksi tukar menukar, atau istilah fikih muamalatnya itu akad muawadhah, yang dimana di situ ada saling tukar menukar. Ketika tambahan itu tidak ada iwad lagi, maka dia bisa dianggap transaksi ribawi. Namun di sini mengecualikan akad-akad tabarruk. Akad-akad tabarruk ini akad-akad yang hanya satu sisi, di mana seperti hibah, sodako itu meskipun dia memberikan sesuatu tanpa ada imbalan kembali, itu tidak dipermasalahkan. Dalam artian bahwa definisi riba ini hanya terpacu pada akad-akad muawadhah. Seperti itu. Ada benda-benda yang istilah fikihnya itu benda ribawi atau benda-benda yang mengandung potensi akan terjadinya riba. Itu ada beberapa. Yang pertama emas, terus gandum, kurma, perak, dan garam. Inilah salah satu yang menjadi unsur benda-benda ribawi yang dia berpotensi akan terjadinya transaksi ribawi, seperti itu. Karena para ulama membagi beberapa riba itu seperti menurut Hanafiyah. Di sini ada riba fadl, riba nasa. Secara umum ada dua, namun
riba qard sebenarnya di dalam slide ini itu bagian dari riba nasi'ah. Seperti itu. Imam Madhab Hanafi itu ada riba fadl dan riba nasi'ah. Yang pertama yang dimaksud dengan riba nasi'ah itu kelebihan dalam takaran atau timbangan pada pertukaran benda ribawi yang sejenis. Seperti contoh emas dengan emas, ini mengacu kepada hadis dhahab bidhahab. Terus definisi riba nasi'ah atau kelebihan karena penundaan pembayaran atau penyerahan barangnya itu ditunda. Namun benda-benda ribawi yang ditukarkan seperti itu. Terus Malikiyah juga hampir sama dengan Imam Madhab Hanafi. Terus juga riba jahiliyah yang diutarakan oleh Madhab Maliki sebenarnya ini bagian dari riba nasi'ah. Karena riba jahiliyah itu bagian dari utang piutang. Seperti itu. Terus lanjut ke pembagian Imam Syafi'i dan Hambali, ini hampir juga sama, namun ada perbedaan yang diutarakan oleh Syafi'iyah. Sebenarnya di slide ini ada tambahan lagi, ada beberapa pembagian yang diutarakan oleh Syafi'iyah, yaitu ada riba fadl, riba yad, dan riba nasi'ah atau riba nasa, istilahnya seperti itu. Riba fadl itu sama, kelebihan yang diperoleh dalam pertukaran barang ribawi yang sejenis, yang ilatnya itu baik itu takaran atau waznun atau kailun dan waznun, takaran ataupun timbangan. Riba nasi'ah atau riba nasa ini penundaan penyerahan salah satu barang ribawi yang dipertukarkan baik itu sejenis maupun tidak. Contohnya gini, riba nasa itu seumpama antara gandum dengan seumpama gandum kering dengan gandum basah seperti itu, atau beda jenisnya seperti itu. Riba qard juga sebenarnya sama, dia bagian dari riba nasa yang diutarakan oleh Syafi'iyah. Terus kita lanjut bagaimana pandangan ulama kontemporer tentang riba dengan bunga. Di sini ada perbedaan pendapat. Mayoritas ulama itu istilahnya dia menyamakan antara bunga dengan riba karena ilatnya sama. Dalam artian gini, ilatnya sama ini karena secara ilat bahwa uang ini diilatkan kepada dahab. Istilahnya dahab ini ilatnya itu waznun, di mana dahab ini sebagai penilai barang. Makanya uang itu disamakan dengan emas. Kenapa? Orang yang meminjam uang kepada bank dan ada kelebihan di situ bagian dari ribawi menurut mayoritas ulama. Namun menurut minoritas ulama seperti ada banyak di sini sebenarnya bukan hanya Said Tontowi, ada Gus Dur juga seperti itu. Dia berpendapat pernah mengutarakan pandangannya di salah satu stasiun TV bahwa kita meminjam di bank itu sama saja dengan mudharabah. Namun pandangan ini sebenarnya lemah karena mudharabah bisa tidak sah ketika ada syarat bahwa setiap bulan itu harus diambil. Seperti itu. Karena pada prinsipnya mudharabah itu sirka atas keuntungan atau berserikat atas keuntungan tersebut. Terus kita lanjut masih dalam pembahasan sama, di mana di sini para ulama membagi atau berbeda pandangan, namun pada prinsipnya itu sama ilatnya. Madhab Hanafi itu menganggap ilat dari emas dengan perak itu samaniyah atau nilai. Terus ketika bagi jenis-jenis lain seperti gandum itu takaran atau timbangan seperti itu. Syafi'iyah juga hampir sama. Di sini nilai atau samaniyah. Ada juga Maliki ini ada ilat makanan pokok ataupun makanan yang bisa dijadikan makanan itu bisa menjadi dia masuk ke dalam kategori benda ribawi yang berpotensi ketika ditukarkan sesama jenis, dia bisa kaitannya dengan
konsep ribawi seperti itu. Dari kesimpulan dari para ahli yang telah disebutkan bahwa bunga di bank dan riba itu secara umum mayoritas ulama itu menyamakan dengan riba. Bunga bank disamakan dengan riba. Sedangkan minoritas lain seperti Grand Sheikh Tantowi, salah satu Grand Mufti Mesir, itu tidak semuanya yang meminjam di bank itu dianggap riba. Karena ada salah satu pandangan juga di para ulama bahwa yang dinamakan riba itu adalah mudha'afah atau yang diskriminatif. Namun pada dasarnya kalau mayoritas ulama ini menganggap bahwa sekecil apapun itu riba ya haram, seperti itu. Mungkin kalian bisa langsung kerjakan dan dikumpulkan hasil dari pertanyaan tadi, analisisnya apa. Mungkin saya tunggu 2 minggu depan dikumpulkan di kelas. Mungkin sekian pada pertemuan kali ini. Sampai jumpa minggu depan, dan PR-nya di pertanyaan tadi dianalisis seperti apa jawaban kalian. Oke. Kurang lebihnya dari saya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.